Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri dengan nomor NIM 5041834. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan, di mana sebagai syarat untuk ujian akhir semester saya dengan dosen yang mengampu, Ibu Yosinovita. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan di manajemen keuangan yaitu ada pihak manajemen, pihak pemilik perusahaan, kreditur, investor, masyarakat, pemerintah, dan juga karyawan. Selanjutnya tentang neraca. Neraca yaitu laporan posisi keuangan atau neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi tertentu yang menunjukkan posisi perusahaan tersebut. Dan selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan suatu perusahaan, pendapatan dan beban perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang lainnya. Terus kegunaan analisis rasio keuangan itu sebagai acuan pada investor dan kreditur. Untuk mengetahui efisiensi kinerja karyawan dan manajemen, landasan untuk membuat keputusan selanjutnya, ataupun sebagai standar penilaian perusahaan tersebut. Rasio keuangan utama seperti likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage, dan pasar. Likuiditas itu yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau mencari laba. Selanjutnya rasio aktivitas. Aktivitas yaitu mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Ada leverage yaitu rasio yang mengukur sebuah aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Selanjutnya yaitu tentang pasar. Pasar itu yang berhubungan dengan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di sebuah instansi perusahaan. Ada 3 konsep manajemen modal kerja. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Selanjutnya itu tentang jenis modal kerja. Jenis modal kerja ada 2, yaitu jenis modal kerja tetap dan jenis modal kerja variabel. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai break even point. Break even point yaitu untuk menunjukkan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai jika perusahaan ingin mendapatkan laba. Terus untuk membantu menganalisis rencana untuk modernisasi atau otomatisasi
mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hubungan antara biaya, volume, dan juga laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan didapatkan. Selanjutnya mengenai analisa break-even point. Nah, break-even point ini yaitu suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, menjelaskan tentang biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut dengan loss profit volume analysis. Selanjutnya mengenai shutdown point, yaitu merupakan suatu titik break even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan itu sama dengan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan dengan pendekatan modal kerja. Ada 3 jenis pendekatan modal kerja, yaitu pertama pendekatan agresif, pendekatan konservatif, dan pendekatan trading off. Selanjutnya tentang motif memegang uang tunai, yaitu pertama motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Selanjutnya tentang anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang memperinci tafsiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen kas yang efisien. Manajemen kas yang efisien itu dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan dengan cepat. Terus manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Tujuan manajemen kas meliputi ada 2 hal, yaitu pertama likuiditas dan juga earning. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Di earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan yang kas yang dikeluarkan. Dan untuk perencanaan kas, itu aspek perencanaan kas itu yang utamanya itu yaitu penyusunan anggaran kas. Mengenai penjualan kredit dalam meningkatkan omset, yaitu pertama pengertian dari kreditnya, yaitu kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Dan fungsi-fungsi dari penjualan kredit yaitu pada dasarnya fungsi kredit yaitu untuk memenuhi pelayanan ataupun kebutuhan daripada masyarakat. Selanjutnya mengenai pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan, dan keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban ataupun liability, karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan ataupun aset yang dapat segera dicairkan dengan uang cash. Selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan di sini ada persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan pemeliharaan, perbaikan ataupun operasi. Terus ada lagi persediaan barang jadi. Selanjutnya
manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Nah, manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material dan biaya lainnya sedemikian rupa sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan material ataupun barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Terus persyaratan sistem persediaan, gudang yang memadai, wewenang dan tanggung jawab, pengawasan mutlak atau pengeluaran bahan atau barang. Terus ada biaya persediaan, ada biaya satuan produk, biaya pemesanan, biaya pencadangan. Nah, biaya pencadangan ini ataupun biaya penyimpanan ini ada lagi pembagian, yaitu biaya modal, biaya gudang, biaya penyusutan ataupun kerusakan, dan ada juga biaya kerugian ataupun kehilangan. Dan karakteristik persediaan, yaitu persediaan tersebut merupakan milik perusahaan, dan juga ada perusahaan yang siap, ada persediaan yang langsung siap dijual kepada para konsumen. Dan ada juga model-model persediaan optimal. Yang pertama itu model pengendalian persediaan ataupun inventory model. Ada itu model persediaan deterministik, ada model persediaan probabilistik, dan juga model persediaan stobastik. Selanjutnya mengenai reorder point ataupun ROP adalah suatu waktu tertentu ataupun perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali. Dan untuk sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek yaitu ada pendanaan spontan yang bisa menyesuaikan secara otomatis bahan bakunya. Selanjutnya tentang pendanaan tidak spontan adalah tipe pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Contohnya yang tidak spontan yaitu ada pinjaman kredit, commercial paper, anjak piutang, dan lain sebagainya. Dan ada suku bunga efektif. Bunga efektif berarti bunga yang perhitungannya didapatkan antar nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan. Pokok pinjaman yang dijadikan dasar akan terus berubah setelah dilakukan perhitungan anjuran. Ada perhitungan bunga efektif, yaitu prinsip dari perhitungan bunga efektif adalah cicilan pokok per bulanannya tetap. Kelebihan bunga efektif yaitu bunga tiap bulannya berkurang. Bunga dihitung secara fair karena dihitung berdasarkan pinjaman yang kita pakai. Terus kekurangan dari bunga efektif ini yaitu lebih sulit dihitung daripada bunga flat ataupun bunga biasanya. Terima kasih, itulah materi-materi dari manajemen keuangan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.